Om Swastiastu, salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak semuanya di Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Budakeling. Izinkan saya selaku Guru Wali kelas 4 yang mana pada kesempatan ini akan mencoba menyampaikan beberapa hasil dari materi yang sudah kami ikuti di program Guru Penggerak, khususnya pada modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, budaya positif khususnya di SD Negeri 3 Budakeling sesungguhnya sudah kita laksanakan, dan ataupun yang belum kita laksanakan, tentu di kesempatan ini kita berkomitmen bersama untuk membangun, membangkitkan, menguatkan kembali. Nah, namun sebelumnya mari kita mengingat yang dimaksud dengan budaya positif itu sebenarnya apa. Bapak Ibu dan anak semuanya, bahwasannya budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diterapkan atau berlaku di sekolah, tentunya berpihak kepada murid agar nantinya murid dapat berkembang menjadi seorang pribadi yang kritis dan pribadi yang bertanggung jawab. Jadi intisari dari budaya positif adalah suatu kebiasaan yang baik yang sudah dikembangkan di sekolah, yang perlu kita pupuk, yang perlu kita kembangkan, yang kesemuanya itu adalah berpihak kepada murid, yang tujuannya adalah untuk membentuk karakter pribadi murid yang kritis dan bertanggung jawab, tentunya sesuai dengan tujuan daripada pendidikan itu, mencapai konsep merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu dan anak semuanya, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terkait dengan budaya positif yang akan saya coba kembangkan di satuan pendidikan di sekolah kita, yaitu sesuai dengan visi yang sudah kami paparkan, kami coba bangun di modul sebelumnya, yaitu membangun budaya positif siswa SD Negeri 3 Budakeling menjadi anak desa yang literat. Dalam tanda kutip di sini ada kata anak desa. Nah, apa yang dimaksud anak desa, kemudian yang literat itu, karena sudah dijelaskan sebelumnya, menjadi insan yang literat adalah dengan cara melaksanakan salah satu program pemerintah, yaitu Gerakan Literasi Nasional, dinamanya adalah Gerakan Literasi Sekolah. Nah, anak desa yang dimaksud di sini adalah anak desa dianalogikan A-nya itu adalah murid atau siswa atau kita semua sebagai warga sekolah memiliki akhlak mulia, berakhlak mulia. Bagaimana kita memiliki watak karakter perilaku yang mencerminkan perilaku yang baik, ya, bijaksana. Itu yang dimaksud dengan akhlak mulia. Lagi sebentar akan dijelaskan secara rinci masing-masing indikator daripada anak desa itu sendiri. Kemudian huruf kedua, kalau huruf pertama dari kata anak desa itu adalah A, kemudian huruf kedua yaitu N. Apa itu N? N adalah nalar kritis, bernalar kritis, ya, budaya bernalar kritis. Kemudian huruf ketiga yaitu A, yaitu aktif, berbudaya aktif. Kemudian huruf keempat adalah kreatif. Jadi kita berusaha selain aktif, kita harus mengembangkan juga budaya kreatif di
sekolah. Selanjutnya desa diawali dengan huruf D. D-nya itu adalah disiplin. Ini sangat penting sekali ya. Budaya disiplin di semua jenjang dimanapun kita berada harus mengembangkan budaya disiplin. Kemudian huruf berikutnya adalah E. E itu sama dengan empati ya. Jadi empati. Kemudian huruf selanjutnya S. Nah, S ini adalah senyum, salam, sapa. Jadi budaya senyum, salam, sapa juga sangat penting dalam suatu instansi ataupun sekolah di mana kita menjadikan sekolah itu sebagai rumah kita yang kedua. Dan huruf terakhir yaitu huruf A, yaitu adaptif. Nah, jadi demikian Bapak Ibu dan semuanya, anak desa. Jadi saya buat sedemikian rupa ya, per huruf. Nah, kemudian saya jelaskan sehingga penjelasan per huruf itulah nanti akan menurunkan beberapa budaya positif yang perlu kita kembangkan ya. Kalaupun sudah kita terapkan, kita kuatkan kembali, dan yang belum kita bangun kembali. Nah, budaya tersebut yang pertama ada berakhlak mulia, bernalar kritis, kemudian aktif, kreatif, berdisiplin, berempati, kemudian budaya senyum, salam sapa, dan yang terakhir itu adaptif. Inilah budaya positif yang coba saya kami kembangkan di sekolah kita untuk kedepannya dengan mengambil kata anak desa ya. Nah, penjelasannya dari masing-masing budaya positif tersebut ya. Yang pertama, yang pertama itu berakhlak mulia, memiliki akhlak mulia. Di setiap individu, Bapak Ibu guru, saya sendiri dan anak semua juga harus memiliki perilaku karakter yang mencerminkan insan pribadi berakhlak mulia. Tentu cirinya adalah memiliki budaya malu ya. Ketika kita melakukan interaksi, mengambil suatu jenis kegiatan, kita harus mencerminkan budaya malu. Malu tidak terlibat dalam satu kegiatan yang berdampak positif ya. Malulah kita jika kita melakukan suatu kesalahan yang berulang-ulang. Nah, seperti itu contohnya. Dan yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Jadi lebih banyak berkaitan dengan, kalau dalam pembelajaran K13 ini adalah berkaitan dengan KI1 ya, sikap religius. Yang ketiga, benar dan jujur ucapannya. Indikatornya selain yang dua tadi, memiliki ucapan yang benar, pemikiran yang jujur ya. Kemudian yang keempat ada sikap penyabar. Nah, kelima, sedikit bicara tapi banyak berbuat. Jadi kita tidak perlu banyak celoteh, banyak bicara, tetapi apa yang kita lakukan nol. Walaupun kita sedikit bicara, tindakan kita, yang jelas tindakan kita positif, bermanfaat dan berdampak bagi diri kita dan orang lain, intinya berdampak positif. Itulah yang dicari, yang diinginkan. Nah, terakhir adalah bijaksana. Inilah yang paling utama ya, berperilaku bijaksana dalam situasi dan kondisi dan kepada siapapun. Nah, itu pada A yang pertama, itu berakhlak mulia. Jadi budaya yang perlu kita kembangkan adalah budaya akhlak mulia, sangat penting sekali. Kemudian yang kedua itu N, yang kedua huruf kedua itu N, bernalar kritis. Nah, cirinya adalah seorang siswa atau pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi, baik
secara kualitatif maupun kuantitatif ya, membangun ketertarikan antara berbagai informasi, menganalisis, kemudian mengevaluasi dan menyimpulkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan bernalar kritis. Elemen kuncinya adalah memperoleh, kemudian memproses, kemudian bagaimana mengevaluasi, menyampaikan ide dan gagasan tersebut, kemudian menganalisis ya ide gagasan tersebut, penalaran tersebut. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan refleksi, umpan balik ya, terhadap pemikiran dan proses cara berpikir. Kemudian mengambil keputusan yang tepat. Nah, itu ciri karakter kita sudah mampu mengembangkan budaya bernalar kritis. Kemudian huruf ketiga yaitu A, aktif. Nah, yang bagaimana yang dimaksud aktif, budaya aktif adalah apabila kita sudah mampu berpartisipasi dan keaktifan siswa itu sendiri dalam berbagai kegiatan dalam pembelajaran, baik secara aktif secara fisik maupun mental, sosioemosional ataupun dari sisi intelektualnya, psikis dan fisikisnya. Itulah yang dimaksud dengan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian menciptakan iklim belajar yang kondusif, yang muaranya adalah mewujudkan merdeka belajar. Nah, selanjutnya huruf K ya, kreatif. Nah, kreatif itu adalah mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, yang asli, memiliki makna, bermakna, dan bermanfaat serta berdampak luas. Nah, cirinya adalah menghadirkan suatu gagasan yang orisinil, yang asli, menghasilkan karya dan tindakan orisinil. Itu yang kreatif ya, memiliki nilai lebih pembanding beda dari yang lainnya ya. Kreasi, mampu dia berkreasi. Selanjutnya adalah disiplin ya. Jadi anak, A-nya udah, N-nya udah, A-nya udah, K-nya juga sudah. Sekarang kita beranjak ke desa. Nah, huruf D yang pertama itu disiplin. Nah, disiplin ini sudah lumrah, sudah biasa bagi kita semua. Hampir sama dengan ketepatan kita terhadap ukuran waktu dan sebagainya ya. Bagaimana kita bertanggung jawab mengerjakan suatu tugas misalnya. Selanjutnya ketaatan terhadap aturan atau kesepakatan yang kita sudah sepakati bersama di sekolah. Seperti itu ya. Masih banyak contoh yang lain yang tentu nanti kita buat dalam sebuah kesepakatan. Selanjutnya E ya, empati. Nah, empati itu adalah suatu rasa atau ikut merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh orang lain ya. Ikut kita merasakan. Kalau orang lain bersedih ya, ikut kita berempati, merasakan kesedihannya. Nah, caranya bagaimana? Tentu dengan memberikan uluran tangan atau menolong orang tersebut, orang yang mengalami kesusahan. Nah, yang S selanjutnya adalah huruf ketiga ya, desa. D-nya udah, E-nya udah, sekarang S-nya. S itu adalah senyum, salam, sapa. Nah, ini yang kiranya sudah kita terapkan di sekolah SD Negeri 3 Budakling dan sudah luar biasa ya. Senyum, salam, dan sapa. Walaupun dalam pandemi, di masa pandemi seperti sekarang ini ya, kadangkala senyum kita tidak terlihat karena tertutup oleh masker. Tetapi salam wajib, apalagi menyapa itu wajib. Inilah suatu budaya yang positif yang perlu kita kembangkan di manapun dan kapanpun kita berinteraksi dengan siapapun. Nah, terakhir adaptif. Adaptif itu adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dalam situasi dan keadaan bagaimanapun, sehingga kita dapat
mempertahankan kehidupan yang lebih baik. Satu contoh misalnya, kalau nanti anak-anak berada satu lingkungan yang keras, yang keras, yang kritis, tentu anak-anak akan kena imbasnya. Jadi anak-anak akan berupaya mencari terobosan. Karena situasi lingkungan tersebut, anak-anak akan terpengaruh. Tentu pengaruhnya yang diharapkan adalah pengaruh yang positif. Nah itu, artinya kita bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keadaan. Mampu menyesuaikan diri untuk mempertahankan kehidupan yang lebih baik. Dalam kegiatan pembelajaran, sama juga ketika kita situasi pandemi tidak bisa belajar secara tatap muka, kita mensiasati menyesuaikan diri dengan belajar secara daring melalui, misalnya salah satunya adalah dengan pembelajaran melalui media Google Meet yang seperti ini. Itu adalah salah satu penyesuaian kita dalam proses kegiatan pembelajaran. Demikian Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, paparan singkat terkait dengan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Yang jelas sudah dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan kita perkuat, dan yang belum mari kita terapkan, kita bangun bersama-sama dengan harapan kita mengabdi dengan sepenuh hati, mewujudkan siswa merdeka belajar, guru merdeka mengajar. Ingat, budaya positif di SD Negeri 3 Budakling, salah satu program dari guru penggerak. Saya selaku wali guru kelas 4 sebagai calon guru penggerak adalah program membangun anak desa yang literat. Membangun murid SD Negeri 3 Budakling menuju anak desa yang literat. Tanda kutip anak desa. Seperti yang sudah dipaparkan tadi. Budaya anak desa tersebutlah yang akan kita coba kembangkan, yang akan kita bangun bersama-sama, sehingga mampu nanti mewujudkan merdeka belajar, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian dan terima kasih. Salam dan bahagia.